Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Nisfia Amara Firdausiah di Profil Para Juara dalam episode kelima. Nah, teman-teman, di episode kelima kali ini, aku sudah mendatangkan dua teman-teman aku yang juga siswi berprestasi di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Dan kebetulan mereka berdua ini prestasinya hampir sama ya, di bidang bahasa Inggris. Nah, di samping aku sudah ada Queen Aisyah Elva Iza Wibowo atau yang biasa disapa Queena. Dia lahir di Yogyakarta 26 Mei 2007 dan sekarang tinggal di Perumbumi Permata Harapan, Ngadisalam, Gunung Pring, Muntilan. Nah, Queena ini selama sekolah di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring sudah menorehkan beberapa prestasi nih. Di antaranya, dia sudah berhasil menjadi juara 2 speech Olimpiade tingkat nasional tahun 2019. Terus juara 2 speech FASI tingkat provinsi tahun 2019 dan baru-baru ini Queena berhasil menjadi juara 2 dalam peringatan Bulan Bahasa Kabupaten Magelang tahun 2020. Nah, di samping Queena sudah ada Mbak Aulia Medina Kanhaya atau yang biasa disapa Mbak Naya. Mbak Naya ini lahir di Denpasar 1 Mei 2006 dan sekarang tinggal di Gamol 2, Paremono, Mungkit, Magelang. Selama di SMPM Plus, Mbak Naya juga sudah beberapa kali menorehkan prestasi nih. Di antaranya juara 1 Storytelling FLS tingkat Kabupaten Magelang tahun 2020, juara 1 Storytelling Monaco tingkat nasional tahun 2019. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya sama Queena gimana nih kabarnya selama pandemi? Udah ngapain aja? Aku alhamdulillah baik banget dan selama pandemi ini aku biasanya ngisi waktu luangku dengan lakukan hal-hal yang kusuka. Seperti ngisi luang dengan hobi, aku mengerjakan tugas, aku membersihkan rumah. Ya intinya melakukan hal-hal yang berguna lah. Kalau kamu gimana? Aku juga melakukan hal-hal yang aku suka pastinya. Ngerjain tugas, belajar, baca buku, nyanyi, gitaran. Ya, itu aja sih, ulang-ulangin. Oh iya, karena tamu kita kali ini tuh berprestasi di bidang bahasa Inggris, apa aku harus ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris ya? So you want me to talk with English? Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, selain kegiatan sehari-hari, terus sekolah online, ya kan? Mbak Naya sama Queena nih, kegiatan spesifik lainnya apa sih? Mungkin hobinya? Hobi saya menonton anime. Sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Saya suka banget nonton anime, saya suka banget baca manga, saya belajar bahasa Jepang, saya juga kadang suka bikin sushi. Keren nih, keren. Dan ya meskipun hasilnya nggak jadi juga sih saya. Tapi ya saya terus mencoba mengimprove kemampuan saya karena saya tuh pengen banget pergi ke Jepang. Dan secinta itu dengan Jepang. Kalau Queena sendiri kegiatannya, hobinya mungkin? Baca buku. Selain baca buku? Ya? Main gitar, nyanyi. Apa? Bingung. Queena ini hobinya main gitar, nyanyi, baca buku. Mbak Naya hobinya nonton anime. Terus belajar-belajar yang Jepang-Jepangan. Nah, tapi kalian ini prestasinya selama di M+, itu banyak berprestasi di bidang bahasa Inggris. Apa tuh hubungannya dari nonton anime, Jepang-Jepangan, jadi ke bahasa Inggris, jadi ke storytelling? Queena dari baca buku, terus main piano, main gitar, tiba-tiba jadi ke speech. Gimana tuh? Ya kalau baca bukunya, kalian bisa baca buku yang bahasa Inggris jadi bisa nambah vocab. Terus kalau nyanyi ya nyanyi bahasa Inggris biar ngelatih speakingnya. Jadi ya nyambung-nyambung aja kan.
Kalau saya ya, kalau diperhatikan sebenarnya anime, manga itu juga nggak terlalu jauh dari cerita. Sama seperti lomba saya itu storytelling juga nggak terlalu jauh dari konteks yang namanya cerita atau karangan. Nah, kalau biasanya dari mana sih kamu belajar bahasa Inggris? Plus tuh udah memenuhi fasilitas kita, itu aja. Wes. Dan ya pasti kalau misal belajar anime saya nggak langsung mengerti bahasa Jepang. Jadi pasti subnya terus dubbingnya itu pilih yang bahasa Inggris. Dan kalau kayak storytelling penuh dengan emosi, saya kalau nonton anime baca manga juga penuh sama emosi sih. Gitu ya. Suka marah-marah. Berarti Mbak Naya sama Quina ini walaupun hobinya agak melenceng dari bakatnya tadi, prestasinya tadi, tapi justru dari situ ya ngembangin bahasa Inggrisnya. Nah, kalau boleh tahu, dulunya kok bisa akhirnya kalian ini banyak menorehkan prestasi di bidang bahasa Inggris? Itu pertamanya coba-coba atau dipaksa atau disuruh atau gimana? Kalau dulu aku dari kelas 4 SD, karena dulu kalau pelajaran bahasa Inggris aku kayak jawab terus gitu kalau dikasih pertanyaan. Akhirnya guruku kayak, Quina kamu mau nggak ikut lomba bahasa Inggris? Oh iya mau pak. Ya udah akhirnya ikut. Terus dari situ deh mulai suka ikut-ikut lomba bahasa Inggris, storytelling juga, speech juga, kayak gitu. Kalau Mbak Naya? Kalau aku selama SD nggak ada ikut lomba sama sekali, nggak kayak Quina. Tapi aku mulai kelas 7. Sebenarnya mungkin karena dari awal bakatku sudah di Inggris. Jadi kemampuan Inggrisku dalam berbicara, menulis, atau membaca bahasa Inggris itu sudah sangat ahli. Nah suatu hari waktu itu saya mau ikut sebuah seleksi drama. Ya waktu itu diadakan di Mugu. Nah SD Mugu. Jadi tapi waktu itu karena mungkin masih murid baru, saya tuh masih ragu-ragu. Sampai akhirnya dulu beliau ada ustadzah yang namanya Ustadzah Tika. Lalu dia menawarkan, nah ya kamu mau ikut gak? Dan aku ikut. Ya akhirnya aku Dari situ ya, dari ya. situ akhirnya aku kalian mulai terus mencoba. Iya. Karena aku yakin bidangku di situ juga dong. Oke. Terus kalian ini sebenarnya di M+ ikut ekstrakurikuler apa sih? Apakah di bidang bahasa Inggris juga? Terus dari situ meneruskan? Tidak di bidang bahasa Inggris. Karena menurut saya kemampuan bahasa Inggris saya itu sudah lebih apa ya? Lebih bisa diasah kalau di lomba dibandingkan Oke. untuk sama anak-anak lain namanya ekstra. Ini nggak nyambung tapi saya ikut renang. Kalau Quina sendiri ikut ekstra Inggris juga mungkin? Enggak, karena menurut aku iya yang kata Mbak Naya tadi, kita ngimprove Inggrisnya tuh di lomba aja udah cukup banget karena guru-guru di Ampes itu sudah bagus-bagus banget. Terus Oke. kalau ekstranya saya dulu ikut paduan suara, seni musik sama tilawah. Jadi juga agak melenceng ya kayak hobinya tadi. Oh, terus kan kalau Mbak Naya tadi dari mulai kelas 7, artinya itu pas kelas 7 Mbak Naya mulai mencoba hal baru ya. Kalau Quina juga dari dulu. Itu perasaannya gimana sih? Akhirnya bisa banyak berprestasi, banyak ikut event di bahasa Inggris itu. Bangga, puas. Puas terhadap diri sendiri, why not? Karena saya berani mencoba dong. Oke, Quina? Ya bangga pastinya dan senang sih bisa nambah experience. Oke. Kalau pengalaman selama latihan, ada suka dukanya mungkin kalian capek atau seneng banget kalau disuruh latihan? Kalau capek jelas namanya latihan, kita harus serius kalau latihan. Senang juga senang banget karena latihannya di sini tuh asik gitu loh, dibawa santai tapi serius gitu. Jadi top lah. Suka duka sama Iya. aja sih ya. Ya sukanya kita ketemu sama banyak orang, mulai dari kakak kelas, adik kelas yang setingkat sama kita, dan itu bisa mempererat banget. Terus kita juga ketemu guru-guru yang mungkin gak mengajar kita dalam mapel. Terus kita juga dukanya apa? Capek Tapi banget. worth it ya. Worth it dong. Masa enggak udah capek. Oke. Berarti latihannya tuh seru dong ya, karena guru pelatihnya itu emang udah profesional, jadi kalian terasah juga bakatnya di situ. Seru. Karena kita menikmati. Kalau nggak menikmati nggak mungkin juara. Oke. Kan kalian nih prestasinya nggak main-main nih. Quina sama Mbak Naya sama-sama udah sampai tingkat nasional, sampai tingkat provinsi, ya kan? Nah, itu pernah merasa jenuh nggak sih? Tidak pernah. Karena sekali lagi saya udah bilang kalau saya sangat menikmati. Ya udah asik aja gitu kalau main sama English gitu, nggak ada namanya capek, bosen. Iya capek iya. Bosen enggak sih. Asik aja gitu, dibawa asik. Biar latihannya juga asik.
So there's a lot of people dan mereka keren-keren banget, kayak aksennya tuh yang udah bagus-bagus banget. Terus bener-bener langsung minder sih kalau boleh jujur aja. Tapi ya bismillah. Alhamdulillah menang. Walaupun nggak satu tapi alhamdulillah. Ya namanya kalau orang mau lomba tuh pasti ada bakal tahap nervous, bakal ada mindernya sih, bakal ada merasa kayaknya gua nggak bisa. Pasti ada. Terus setelah melewati nervous itu ketika lomba dan akhirnya kalian bisa menjuarai lomba itu, gimana tuh rasanya? Seneng banget, kayak I'm so happy and I'm proud of myself. Aku tuh gak nyangka gitu. Yo, aku bisa loh guys, look at me now, hey. Berarti jadi perjuangan kalian gak sia-sia juga ya? Yes. Kalau Quina sendiri gimana perasaannya ketika akhirnya bisa menjuarai? Senang pastinya. Tapi ya itu, kalian bisa dengar sendiri tadi saya juara 2 terus. Jadi sampai sekarang tuh masih belum ngerasa maksimal gitu. Tapi ya senang, bersyukur pasti. Oke, Quina tadi cerita dia ini juara langganan juara 2 ya. Nah, berarti kalian nggak terus-terusan menang juga ya? Pernah ada di titik kalian nggak menang ya? Gimana tuh perasaannya ketika kalian nggak menang di suatu lomba? Tadi saya udah ceritakan kalau saya itu pertama kali ikut lomba mulai dari kelas 7. Percayalah saya nggak pernah kalah. Sampai suatu hari waktu di Semarang saya ikut dalam sebuah lomba olimpiade itu kalah dan aku bener-bener nangis kayak mulai dari sebelum zuhur karena waktu lagi di Semarang sampai akhirnya pas jam 5 sore pas kita mau balik lagi ke Jawa Tengah itu udah nangis terus. Tapi setelah itu kalau misalnya saya kayak kalah lagi ya sudah be aja. Jadi ya mungkin sakitnya udah dikeluarin semua kali ya. Tapi bener-bener sakit banget sih kalau kalah pertama itu. Kalau Quina sendiri gimana perasaannya pas tahu nggak dapet juara? Ya rasanya heart been broke so many times, enggak. Ya sedih banget pasti, nangis pasti. Tapi ya dari situ kita pasti tahu kan salahnya di mana dan pasti kalau kalah itu mungkin banyak kan faktornya yang bisa bikin kalah, tapi kalau itu dari faktor diri sendiri berarti itu bisa menjadi salah satu jalan untuk kita improve diri kita, dijadiin motivasi ya. Iya. Lanjut. Setelah aku dengar cerita dari kalian, udah banyak latihan, udah banyak ikut lomba, pernah kalah juga, sering menang juga. Kalian pernah nggak sih jenuh sama bidang itu? Rasanya tuh pengen nyerah aja pas latihan atau pas mau lomba. Pengen nyerah? Nggak ada dong, nggak ada kata nyerah. Weh, keren banget. Kalau Quina sendiri ada nggak rasa jenuh gitu? Kalau jenuh sih enggak ya, karena mungkin kayak aku bawaannya udah asik aja gitu loh. Kalau kita like speech gitu, enjoy. Makanya kalau mau lomba sesuatu yang penting dibawa enjoy dulu. Ya. Karena nanti biar jalannya baik, nggak terpaksa. Yes. Oke, dari semua cerita kalian tadi, itu dikembangkan di M+ ya? Berarti di M+ ini benar-benar bakat kalian ditampung, benar-benar dikembangkan. Kalian ngerasa seneng gak sih bisa dapat sekolah sekeren ini? Puas, sangat puas dengan sekolah ini. Karena jujur aja, karena seperti tadi aku bilang, kalau aku SD tuh aku belum pernah menjuarai apa-apa, belum pernah menanya apa-apa. Jadi waktu SMP tiba-tiba aku dapat lomba dan bahkan sering banget. Jadinya agak shock, tapi juga senang dan puas terhadap diriku sendiri dan sekolah. Terima kasih banyak. Karena aku bisa mengembangkan bakat-bakat yang luar biasa yang aku nggak pernah tahu. Mungkin kalau aku nggak masuk M+, aku nggak bakal bisa tahu. Senang banget, and I'm so grateful to be here. Karena di SD sama SMP tuh beda kan sistem latihannya. Kalau di sini tuh lebih serius, lebih mengasah bakat banget gitu. Ya, diperhatikan banget ya. Ya. Jadi memang nice pokoknya. I don't know what to say. Oke, kalian ada pesan gak nih buat teman-teman di rumah yang pengen mengikuti jejak kalian, pengen punya prestasi juga di M+? Untuk orang-orang yang mau punya prestasi di M+, biar aku beritahu sesuatu. Itu sama sekali nggak mudah. Tapi percaya kalau itu nggak mustahil. Saya tahu kalau itu sulit, tapi percayalah kalau itu worth it. Wih, keren Pantun banget, ya. keren banget. Ya pokoknya kalau mau
berprestasi, jangan malu-malu buat coba aja, siapa tahu memang rezekinya di situ. Jadi show yourself. Iya, jangan takut buat nunjukin bakat Iya. kalian. Jangan Karena- takut ikut seleksi ya. Iya, M+ itu benar-benar udah bagus banget kalau kalian mau ngasah bakat. Jadi jangan malu-malu nunjukin bakat kalian. Oke. Begitu. Terima kasih Mbak Naya dan Kuina udah mau ngobrol bareng aku di episode kelima kali ini. Buat Mbak Naya yang hampir lulus dari M+, semoga nanti lulus dengan nilai yang memuaskan juga. Amin. Kayaknya sampai sini dulu ya Iya ngobrol-ngobrol deh, kayaknya kita. sampai sini dulu deh, karena udah banyak banget yang kita bicarakan. Buat kalian yang mungkin masih mau kenalan sama mereka berdua, ada Instagramnya mungkin mau promosi? Sayangnya saya udah lama ngapus Instagram. Kalau Kuina sendiri, ada Instagram mungkin? Ya, kalau mau follow boleh @IUEENA Elfaiza. Ya. Ribet ya guys, ribet. Kuina Elfaiza. Kuina Kalian Elfaiza. juga bisa ikutin kegiatan mereka selama di sekolah di IG SMP M+, di @smp_M+_Gunung Pring. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP M+ Gunung Pring. Sekian dari kami di episode 5, sampai jumpa di episode berikutnya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.